Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat fitur untuk mengumpulkan tugas ya. Kita klik dulu set home. Nah, kemudian masuk ke program pelatihannya. Ini kita klik saja supaya lebih luas ya, enak melihatnya. Pengumpulan tugas ya, pada kerangka sebelumnya kan kita sudah punya ini ya. Nah, jadi ini dipastikan kita telah mengklik Toon Editing on ya. Nah, jadi kalau misalnya posisinya masih seperti ini ya tampilannya, berarti kan belum bisa ngedit ya, belum bisa konfigurasi. Nah, maka kita bisa klik dulu Toon Editing on. Selanjutnya di bagian pengumpulan tugas di sini ya. Ini kita bisa menambahkan assignment namanya ya. Activity module untuk assignment. Ya, jadi assignment ini untuk mengumpulkan tugas yang dikirim oleh peserta. Klik add. Kemudian kita beri nama ya, misalnya pengumpulan tugas. Ya. Pada bagian ini sebenarnya siswa bisa mengumpulkan tugas langsung di-upload ya ke sini. Dengan maksimal upload. Ada batasi ya. Bisa kita dibatasi maksimum size-nya, bisa juga tidak dibatasi. Nah, cuman lebih baik untuk pengumpulan tugas ini kita buat dalam bentuk link nantinya. Jadi peserta akan diminta untuk menyusun dulu filenya ya, folder-foldernya di penyimpanan virtual mereka, bisa di Google Drive atau di Dropbox atau misalnya di OneDrive ya dari Microsoft. Nah, kemudian setelah mereka buat foldernya, lalu mereka create linknya ya dari Google Drive tersebut, baru nanti dikirimkan ke kita. Nah, kemudian ini pengaturan untuk available waktunya ya, pengirimannya kita buka saja dulu biar nanti bisa disimulasikan. Nah, kemudian di sini ada tipe submissionnya ya, online text atau file submission. Nah, kalau kita tidak menginginkan peserta untuk mengirim file submission ya, karena akan penuh di server kita, ini jangan dicentang ya, di bagian yang ininya jangan kita centang. Nah, tadi kan maksimum filenya bisa kita batasi, tapi kita jangan gunakan ini. Kita akan gunakan yang lebih efisien ya, supaya server kita tetap leluasa, biar mereka peserta itu menyimpan di Google Drive. Tadi dibuat linknya, nanti dikirim teksnya ya. Nah, jadi ini yang kita centang adalah bagian online text ini. Kemudian di bagian ini tidak perlu kita setting ya, sepertinya biarkan saja bawaannya dulu. Kemudian kita bisa langsung klik save and return codes. Nah, nanti akan muncul di bagian ini ya, pengumpulan tugas ya, ini. Jadi di bagian ini udah kita lihat sudah terbuat ya menu untuk pengumpulan tugas. Nah, berikutnya kita akan lihat di sisi asesinya, atau maksud saya kita akan lihat di sisi peserta pelatihannya ya. Pada saat pengumpulan tugas ini pesertanya bagaimana gitu ya. Nah, ini untuk di proses pembuatannya udah selesai. Kita lihat bagaimana peserta akan mengumpulkan ya. Kita buka di browser yang lain supaya terlihat, misalnya peserta sudah akan login gitu ya di LMS kita ya, kemudian masukkan user dan password peserta yang sudah kita daftarkan ya. Ya, misalnya ini ya, peserta pertama, kita masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah, ini akan login sebagai peserta ya. Klik login.
kemudian peserta akan masuk ke bagian yang ini ya, karena ini login pertama kali pasti muncul tampilan seperti ini. Ini nanti diarahkan untuk klik enter saja. Nah, ini adalah login sebagai peserta ya, karena waktu itu yang peserta 3 ini sudah kita enroll di pelatihan ini, maka muncul ya untuk pelatihan ya programnya ya telah muncul di sini. Nanti peserta akan mengklik bagian yang ini. Berikutnya kalau muncul lagi seperti ini diarahkan untuk klik enter saja. Nah, kita ingin lihat tadi di bagian assignment ya, pengumpulan tugas. Nah, bagian yang ini. Nah, gitu. Nah, disinilah nanti peserta akan mengumpulkan tugas. Begitu diklik, setiap peserta tinggal klik add submit. Ya. Nah, nanti di sini online text ini adalah tadi kan kita memilih untuk online text ya. Kita tidak pilih untuk menyisipkan file, jadi dia lebih cenderung kita arahkan untuk bisa memasukkan data itu dalam bentuk link, nanti kita arahkan gitu ya. Walaupun di sini memang kan tersedia nih untuk menginsert yang lainnya ya, bisa menginsert file dan sebagainya, tapi kita akan arahkan peserta ini supaya dia memasukkan online text saja. Misalnya kita akan berikan contoh linknya, misalnya ya, setelah dapat linknya dipastikan di sini. Nah, ini link yang dibuat di Google Drive ya, dipastikan di sini. Nah, sekali lagi ingat ini adalah posisi di peserta gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal diklik save ya, di sini diklik save. Nah, baru akan terlihat pengiriman linknya di sini ya. Nah, kalau sudah selesai ya sudah, ini bisa kembali ya, peserta bisa kembali ke menu utamanya itu. Nah, kemudian kita lihat di sisi instrukturnya misalnya, atau di sisi adminnya ya. Admin akan melihat, misalnya kita off-kan dulu ininya ya, turn off-kan dulu. Kemudian kita klik di sisi instruktur ya, pengumpulan tugas tadi. Nah, ini perbedaannya, kalau tadi di peserta kan tampilannya, kalau di klik di peserta seperti ini kan tampilannya ya, ininya edit submission sama remove submission kalau di sisi peserta. Kalau di sisi instruktur view submission. Nah, itu perbedaannya ya, kita lihat sangat jelas. Kalau di sana edit submission karena yang mengirim, kalau ini view all submission karena di posisi instruktur atau posisi admin itu adalah melihat ya, bisa melihat apa yang dikirim oleh peserta pelatihan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi kita tahu yang mengirim adalah peserta nomor ini, alamat emailnya ini gitu ya, sesuai dengan akunnya dia. Kemudian inilah yang dia kirim online text. Nah, baru kita selaku instruktur misalnya tinggal mengambil file ini sebagai link, lalu dikopikan di tab baru misalnya, baru kita bisa download ya, atau bisa kita tampilkan dari punyanya peserta atau yang dikirim oleh peserta itu kita bisa lihat misalnya gitu ya. Nah, jadi ini hanya contoh, memang tidak ada isinya. Misalnya nanti kalau peserta kita arahkan untuk menyimpan data-data itu file di sini sehingga kita dapatkan semuanya. Jadi cukup sekali pengiriman saja ya, yang dikirim adalah linknya. Nanti tugas-tugasnya semua ada di dalam di sini. Tugas mulai dari unit pertama sampai unit terakhir pada pembelajaran nanti ada di sini. Jadi tidak setiap saat peserta mengirim link, cukup satu kali saja mengirim linknya ya, tetapi folder utamanya yang dia kirimkan. Nah, nanti yang akan continue dia melakukan pengiriman tugas itu ke Google Drive-nya dia gitu ya. Jadi secara bertahap dia akan upload masuk ke sini. Nah, tetapi di posisi instruktur cukup sekali saja, karena sekali dapat link ya berarti kan bisa mengakses semua folder yang ada di sini gitu ya.
Nah, itulah cara untuk pengumpulan tugas ya dari sisi peserta dan juga melihat dari sisi instruktur.